Kamu sih mudah ngomong kayak gitu. Saya ini loh yang setiap hari merasakan bla 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 dan bla bla bla. Bagaimana bisa senang? Bagaimana saya bisa karaokean? Lawong bersuara kencang saja sudah ngos-ngosan. Saya di sini bukan menggurui Anda karena saya punya prinsip, kalau tajam jangan melukai, kalau cepat jangan mendahului, dan kalau pandai jangan menggurui. Gitu ya. Ini bukan hanya asam lambung. Mungkin Anda sudah sembuh dari asam lambung. Bahkan mungkin Anda nggak menderita asam lambung, tetapi masih saja cemas. Masih saja ada sempoyongan, keliengan. Kadang akan datang panic attack, bahkan datang panic attack. Tidak kuat berdiri lama. Dan semua sensasi masih Anda rasakan, padahal Anda tidak menderita, yaitu asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Dan yang tentunya masih membahas, yaitu kok geding aku. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga sehat baik jasmani maupun jiwani, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, amin amin ya robbal alamin. Kita saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Keadaan saya sampai saat ini alhamdulillah ya sudah dibilang nyaman, walaupun kadang sensasi itu masih aja ada. Nah, itu saya anggap sebagai bawaan tubuh saya, dan tentunya lebih memacu semangat saya untuk segera bangkit dari ini semua. Walaupun sensasi itu masih datang, saya tetap kerja, tetap beraktivitas, walaupun kadang malas, tetap jalan-jalan, walaupun kadang enggan. Ya, begitulah sirkulasi atau dinamika dari anxiety disorder. Kadang orang bilang memberikan saran ke saya, pakai piknik yon, pakai senang-senang yon, pakai karaokean yon, pakai happy saja yon. Ya, nggak ada salahnya mereka bilang begitu. Tapi bagi saya, atau mungkin Anda yang alami anxiety disorder, saran-saran seperti itu pasti Anda bilang begini, kamu sih mudah ngomong kayak gitu. Saya ini loh yang setiap hari merasakan bla 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 dan bla bla bla. Bagaimana bisa senang? Bagaimana saya bisa karaokean? Lawong bersuara kencang saja sudah ngos-ngosan. Bagaimana saya piknik? Mau datang ke tempat wisata aja sudah rasanya sudah bagaimana. Setelah nyampe di sana, bukan kesenangan yang saya dapat, justru kegelisahan yang menghantui, dan akhirnya ingin segera pulang, ingin cepat pulang. Iya atau tidak? Itu saya loh, nggak tahu dengan Anda. Kok geding aku? Kali ini saya akan membahas yaitu sensasi dari anxiety disorder psikosomatik menjelang malam atau sore. Kayak begini saya bikin video ini. Ya, yang perlu kita ketahui semuanya, saya di sini bukan menggurui Anda karena saya punya prinsip, kalau tajam jangan melukai, kalau cepat jangan mendahului, dan kalau pandai jangan menggurui. Gitu ya. Ini bukan hanya asam lambung. Mungkin Anda sudah sembuh dari asam lambung. Bahkan mungkin Anda nggak menderita asam lambung, tetapi masih saja cemas. Masih saja ada sempoyongan, keliengan. Kadang akan datang panic attack, bahkan datang panic attack. Tidak kuat berdiri lama. Dan semua sensasi masih Anda rasakan, padahal Anda tidak menderita, yaitu asam lambung. Nah, beda ya. Memang asam lambung itu bisa menyebabkan kecemasan. Tapi saat asam lambung itu sudah sembuh
dan sudah nggak ada lagi rasa cemas karena sensasi di lambung ini udah hilang, ya sembuh. Udah banyak teman saya kayak begitu. Tapi ini beda. Beda. Ini adalah yang namanya yaitu, ya gimana ya, saya sendiri juga bingung dengan keadaan ini. Padahal saya sudah sering konsultasi dengan psikiater akhir-akhir ini ya. Yang baru menemukan channel saya dulu alami ini dari tahun 2016. Kalau nggak salah, saya lupa. Di tahun 2021, 2022 sudah sembuh. 2023 kambuh sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Dan saya masih minum obat, hanya alprazolam yang saya minum ya. Itu kadang saya kurangi, kadang saya tidak minum sehari, kadang saya minum, begitu sesuai dengan sensasi yang saya alami, gitu ya. Nah, ini saya paham sensasi dari anxiety disorder itu sering datang. Bukan sering datang sih, dahsyat atau lebih dominan kalau sore hari atau menjelang malam. Nah, ini saya dulu merasakan hebat sekali ya sensasi itu. Gak perlu saya sebutkan, pasti Anda tahu. Ya, sempoyongan makin tambah, kecemasan makin tambah, rasa malas, kadang sering masuk angin ya, padahal nggak masuk angin, minta dikerokin, terus nggak tahu lah itu. Dan sampai sekarang di sore hari kadang saya masih merasakan itu semua, kadang ya, tapi nggak sering. Yang sering itu hanya malas tuh ya, inginnya yaitu di kamar nonton YouTube. Saya sekarang nontonnya ya traveling itu saja. Untuk apa saya nonton traveling itu ya, muncak apa, biar membangkitkan semangat saya. Wah, kalau saya sudah sembuh, cobalah saya akan melakukan itu. Kayak orang itu kuat sekali dia gitu ya. Jadi sensasi itu kenapa datang pada sore hari? Ini logikanya. Secara medis saya tidak tahu karena saya bukan dokter, saya bukan psikiater. Saya hanya orang yang pernah mengalami dan sekarang masih merasakan walaupun tidak sering gitu. Begini, pagi hari sampai siang hari bahkan sampai sore hari kita itu beraktivitas. Beraktivitas itu membutuhkan energi ya, baik energi fisik kita maupun energi dari pikiran kita. Mungkin di pagi hari kita bergaul sama orang-orang yang satu rekan kerja dengan kita, dengan tetangga kita. Nah, ada omongan-omongan yang nggak enak ya. Orang dengan anxiety disorder, orangnya kan pemikir, overthinking, pingnya tergesa-gesa ya, ingin tampil sempurna dan sebagainya. Itu saya loh, nggak tahu kalau Anda. Nah, omongan dari orang-orang itu terekam di memori kita, akhirnya masuk di alam bawah sadar kita, dan itu melemahkan energi fisik kita ya. Ini orang kalau selalu pemikir, apa-apa dipikir, badannya itu lemah. Apalagi kita di pagi hari sampai siang hari itu sering mendengarkan hal-hal yang tidak menyenangkan ya, tidak mengenakan. Otomatis kita berpikir muter, badan kita menjadi lemah. Itu di sore harinya. Selain itu, kita beraktivitas juga membutuhkan energi dari fisik kita. Capek ya, tapi lain capek badan. Kalau orang sehat ya, capek badan belum tentu capek pikiran. Gitu. Itu orang sehat. Tapi capek pikiran, ada kalanya orang sehat pun dia capek badan. Orang yang berpikir ya stres itu malas loh itu. Apalagi kita yang menderita anxiety disorder, sudah capek pikiran, capek fisik kita. Nah, klimaknya di sore hari. Nah, itu menurut saya. Kalau memang pernyataan ini nggak masuk akal ya silakan Anda tinggalkan di kolom komen gitu. Ya, kita ini berbagi, tidak saling menggurui, tidak lomba kepintaran, kecerdasan gitu. Nah, kalau itu sudah kita alami ya, sore hari itu kita alami itu, satu-satunya jalan apa? Ya kita harus berhenti beraktivitas.
berhenti berpikir. Tapi apa bisa berhenti berpikir? Kalau berhenti bergerak itu gampang. Berhenti berpikir ini yang susah. Nah, kalau ingin berhenti berpikir, ya yang saya lakukan adalah mendengarkan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya saya nonton YouTube, motivasi-motivasi. Saya lebih dulu ke Dokter Andri ya sama Mas Arya Surya. Terus kita dengarkan musik-musik relaksasi. Pokoknya kita mengalihkan pikiran itu. Pokoknya hentikan aktivitas pikir maupun aktivitas fisik itu menjelang malam gitu ya. Oke lah kalau menghabiskan waktu berbaring di kamar, tetapi berbaring di kamar kita harus punya asupan gizi dari pikiran kita, yaitu apa? Mendengarkan sesuatu yang rileks, yang menyenangkan. Tontonan kita juga yang harus menyenangkan. Walaupun kadang itu belum tentu bisa langsung membantu meredakan pikiran kita yang selalu berputar gitu. Tapi setidaknya kalau itu kita lakukan tiap hari, ya insya Allah kita akan bisa. Karena orang bisa karena biasa gitu. Ini saya nggak menggurui loh ya, karena saya juga masih kadang sore itu ya masih merasakan gitu. Kadang saya malas berbaring, tapi saya berbaring mendengarkan atau melihat YouTube yang memotivasi saya ya. Nonton-nonton yang traveling, yang orang olahraga, wah kuat sekali biar memacu semangat saya begitu ya. Jadi begini ya, memang sore ya, sore hari itu ingat ya, menjelang malam kadar oksigen di bumi ini itu berkurang gitu ya. Karena apa? Malam hari pohon itu dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan di siang hari pohon, tumbuh-tumbuhan itu dia menghasilkan oksigen. Nah, biasanya kita itu nggak enak badan, sempoyongan, keliengan. Nah, itu salah satu kemungkinan dari kadar oksigen kita yang mungkin kurang asupan kadar oksigen. Makanya dibutuhkan yaitu relaksasi, olah nafas gitu. Kita atur nafas itu ya. Dan jangan lupa sering menghirup aroma-aroma terapi yang menyengat. Seperti nggak saya bawa. Oh, saya bawa. Nah, ini mungkin subscriber lama saya mungkin udah bosen nih. Dragon Menthol nih, Dragon Menthol. Saya nggak promosi, saya nggak dapat endorse, saya hanya berbagi ya. Ini kalau kita hirup itu adalah sebagian dari relaksasi, yaitu dari penciuman kita gitu. Karena apa sih sensasi itu? Jadi sensasi itu yaitu apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita cium ya, itu merupakan sensasi. Dari sensasi itu menghasilkan persepsi. Nah, persepsi inilah setiap orang itu yang berbeda-beda. Misalkan Anda mendengarkan burung gagak, burung hantu, nah itu kan sensasi. Setelah itu menghasilkan persepsi. Kalau persepsi kita, wah ada burung hantu, wah ada burung gagak, ini pasti ada tanda-tanda yang tidak mengenakan ini. Nah, itulah persepsi kita. Jadi kalau kita sudah persepsinya sudah negatif, ya akan berpengaruh ke jiwa kita. Karena apa? Diri kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, itu. Jadi tetap semangat. Saya juga masih recovery, walaupun secara umum lah saya sudah merasakan enjoy. Tapi kadang ya datang itu. Kadang datang, kadang pulang ya. Saya anggap sebagai bawaan dari tubuh saya. Mau apalagi saya sudah berusaha, sudah berdoa. Mau apalagi kita sebagai manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Ingat, kita tidak bisa menghentikan badai. Kita itu hanya bisa menunggu badai itu selesai. Dan yakinlah badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.